Sebelum lanjut video ini, jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang suka nonton channel ini, saya doakan lebih. Semoga kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk mengingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Oke, di depan saya sudah ada satu box smartphone dari Vivo, yaitu Vivo Y21T. Ponsel ini menjadi pelengkap dari Vivo Y21 yang diperkenalkan pada tahun 2021 lalu. Oke, kita unboxing dan kita cari tahu tentang spesifikasi, performa, serta kamera dari smartphone ini. Langsung aja kita unboxing. Check it out! Oke guys, kita buka dulu ya plastik yang masih membungkus atau menempel pada box ini. Oke, kita buka boxnya yang sudah kita buka plastiknya. Lalu kita bertemu dengan satu partisi awal. Di dalamnya terdapat nomor seri kartu garansi serta buku petunjuk, serta ada SIM perdana dari IM3. Kemudian ada soft case yang berwarna bening seperti ini. Kemudian kita angkat smartphone-nya yang masih terbungkus stiker plastik seperti ini. Kita letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian di bawahnya terdapat satu kepala charger. Lalu ada kabel data dan pengisian daya yang berbentuk USB Type-C. Kemudian di bagian bawah terakhir adalah SIM ejector. Dan yang terakhir adalah kita buka stiker plastik yang masih membungkus bodi smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari Vivo Y21T-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang akan saya gunakan sebagai bahan review. Oke, sekarang kita awali dengan membahas bodi, dimensi, serta desain dari smartphone ini. Secara dimensi mulai dari bobot serta ketebalannya dibuat sama persis dengan pendahulunya, yaitu bernilai di angka 182 gram serta memiliki ketebalan 8 mm. Sehingga membuat smartphone ini cukup stylish. Vivo Y21T sendiri hadir dalam dua opsi warna dengan bodi belakang yang memiliki finishing anti glare, membuatnya terbebas dari sidik jari sembari terlihat glowing. Smartphone ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164.3 x 76.1 x 8 mm. Baik itu frame maupun bodi belakang masih terbuat dari material plastik. Lanjut di bagian depan Vivo Y21T ini. Pada bagian depan Vivo Y21T ini tentu didominasi oleh dimensi layar yang cukup besar, mencapai 6,51 in. Sama seperti saudara kembarnya, sama-sama menggunakan waterdrop notch. Hanya saja resolusinya baru mencapai HD+ saja. Untuk panelnya sendiri menggunakan panel IPS LCD. Sensor sidik jari belum bisa diintegrasikan di dalam layar, sehingga disatukan dengan tombol power di bodi samping kanannya. Bagi saya kekurangan dari Vivo Y21T ini terletak pada layarnya. Pasalnya layarnya hanya didukung dengan resolusi HD+, yaitu 1600 x 720 pixel, seperti kebanyakan smartphone menengah ke bawah sekarang. Layar Vivo Y21T ini padahal cukup luas dengan bentangan yang mencapai 6,51 inch. Hanya saja dengan resolusi cukup rendah, gambar yang dihasilkan akan tidak terlalu tajam. Namun kekurangan itu ternyata bisa diatasi oleh Vivo dengan dilengkapinya layar ini dengan teknologi in-cell yang mampu menyajikan detail yang tajam dan warna yang cerah, ditambah dengan mode eye protection yang dapat menyaring cahaya biru untuk pengalaman menonton yang lebih nyaman. Dan seperti kebanyakan smartphone di kelas entry level, untuk refresh rate-nya masih mentok di angka 60 Hz. Hati-hati untuk Vivo, para pesaing Vivo Y21T ini umumnya memilih antara memakai layar AMOLED 60 Hz atau IPS dengan refresh rate 90 Hz atau yang lebih tinggi. Baik itu menggunakan resolusi HD+ atau Full HD+, hanya saja Y21T ini tidak termasuk dalam standar yang dipakai oleh para pesaingnya.
Oke, sekarang kita ke bagian spesifikasi serta performa yang dibawa oleh Vivo Y21T ini. Salah satu yang diunggulkan pada Vivo Y21T ini ada di bagian performanya. Smartphone ini menjalankan chip yang cukup baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 680 octa-core. Meski masih 4G, sudah menggunakan fabrikasi 6 nanometer sehingga lebih efisien daya. CPU yang digunakan pun tergolong kencang, dengan bagian inti tertinggi menggunakan Kryo 265 Gold 2,4 GHz. CPU tersebut dipasangkan dengan GPU Adreno 610 1,1 GHz, serta RAM LPDDR4X yang berukuran 6 GB. Vivo Y21T juga mendukung fitur Extended RAM, meski besarannya hanya 2 GB saja, sehingga kapasitas RAM maksimum dapat mencapai 8 GB. Selain penyimpanan internal 128 GB, mekanisme triple slot pada smartphone ini sudah mendukung kapasitas microSD hingga 1 TB. Yang bikin Snapdragon 680 istimewa dibanding 665 atau 662 adalah litografinya yang jauh lebih modern, yakni 6 nanometer. Bukan lagi 11 nanometer seperti Snapdragon 665 dan 662. Litografi yang modern ini berimbas pada konsumsi daya dan temperatur operasi yang jadi lebih rendah. Sebelum kita masuki ke bagian pengujian, perlu saya jelaskan tentang profil SoC Snapdragon 680 ini. SoC ini diperkenalkan Qualcomm pada kuartal keempat 2021. Snapdragon 680 sebetulnya masih mirip-mirip dengan Snapdragon 665 atau 662. Pasalnya konfigurasi CPU-nya sama-sama berbasis Cortex A73 dan Cortex A53. Kemudian saya uji performa smartphone ini menggunakan metode sintetis, yaitu aplikasi benchmark AnTuTu versi 9. Smartphone ini dapat meraih skor di atas 210 ribuan. Dan menurut Vivo, skor itu 20% lebih tinggi dibanding dengan pendahulunya. Kemudian saya lanjutkan uji performa untuk memainkan game di smartphone ini. Sebelum saya memainkan game, saya ukur terlebih dahulu suhunya. Didapati suhu sebesar 27 derajat Celcius. Diawali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini dengan menggunakan settingan grafik bawaan smartphone atau settingan grafik default yang sudah mencapai level ultra. Pada pengujian uji performa memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini, tampak jelas Vivo Y21T dapat menjalankan game Mobile Legends Bang Bang dengan lancar tanpa adanya kendala. Baik itu lag atau frame yang terasa drop, saya belum menemukan adanya itu di dalam memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone Vivo Y21T ini. Terlihat jelas di dalam video ini bahwa memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini begitu lancar dan tanpa ada kendala. Begitupun dengan suhu perangkat saat saya memainkan game ini, belum ada perubahan. Kemudian kita lanjutkan untuk memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini. Untuk settingan grafiknya hanya mencapai level balance, sedangkan untuk framenya sudah mencapai level medium. Dan untuk menunjang permainan saya lebih lancar, saya hanya menggunakan settingan grafik bawaan smartphone, yaitu settingan default. Ternyata walaupun harganya terbilang murah, memainkan game ini di rentan waktu 60 menit saya belum sama sekali menemukan ada kendala seperti frame yang terasa drop atau adanya lag. Permainan terasa lancar serta frame rate-nya masih tetap terjaga. Walaupun memainkan game ini di rentan waktu 60 menit, untuk suhu bodinya sendiri saya belum merasakan adanya kenaikan suhu di bagian bodi belakang smartphone ini. Oke, secara keseluruhan smartphone ini dapat menjalankan game ringan atau game berat seperti PUBG Mobile dengan lancar, tidak ada kendala apapun. Setelah selesai memainkan game PUBG Mobile, saya ukur ulang untuk suhu bodinya dan didapati suhu sekitar 33 derajat Celcius. Kemudian kita beralih ke bagian speakernya. Walaupun sudah didukung dengan teknologi loudspeaker, namun suara yang dihasilkan dari smartphone ini masih terbilang kecil. Berikut adalah contoh keluaran audio dari speaker Vivo Y21T ini.
other side of me. All these ones and zeros, nothing in between. But there's so much more to me than eyes can see. Than eyes can see. I'm not binary. Beralih ke bagian kamera. Kamera utamanya menggunakan setup triple kamera dengan kamera utama sebesar 50 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Kemudian ada sensor kamera 2 megapiksel bukan 2.4 untuk makro, dan yang terakhir adalah sensor kamera 2 megapiksel bukan 2.4 untuk kedalaman. Dan untuk perekaman video, kamera utamanya mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 60 fps. Pada dasarnya spesifikasi kamera ini tidak mengalami perubahan dari pendahulunya, kecuali bukan kamera depannya. Sebelumnya Vivo Y21s menggunakan kamera depan dengan bukaan 2.0. Oke, sekarang kita beralih ke bagian kamera selfie. Memiliki kamera selfie dengan besaran sensor sebesar 8 megapiksel bukan 1.8 yang berguna sebagai sensor wide. Kamera selfie-nya juga mampu merekam video hingga resolusi 1080 pixel per 30 fps. Menurut pengalaman saya atau pengamatan saya, dari jepretan-jepretan yang diambil dari smartphone ini bisa menghasilkan foto yang cukup baik. Warna yang ditampilkan cukup alami serta detailnya cukup. Oke, berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Vivo Y21t ini. Halo, selamat pagi. Seperti ini ya contoh kamera selfie di pengaturan 720 pixel per 30 fps. Untuk hasilnya ya detail ya, warnanya juga cerah, pencahayaannya cerah, warnanya juga cukup tajam dan keren lah ya hasilnya untuk yang 720 per 30 fps ini. Apalagi di suasana pagi seperti ini nampak lebih jelas ya untuk gambar yang dihasilkan. Kedetailannya itu tampak bagus ya. Nah, coba kita berjalan. Apakah patah-patah? Saya rasa tidak ya. Dan seperti ini contoh kamera selfie di pengaturan 1080 pixel per 30 fps. Untuk tangkapan layarnya warnanya detail ya, menyerupai warna asli dan kecerahannya juga cerah ya. Serta laju bingkainya juga tidak terjadi masalah walaupun hanya 30 fps. Ya, keren ya. Di sini ada efek beauty juga kalau ingin menggunakan efek beauty di kamera selfie-nya. Untuk stabilnya sendiri bila kita berjalan seperti ini ya, cukup bagus ya, stabil, tidak ada masalah. Oke, ini pengaturan kamera utama di pengaturan 720 per 30 fps ya. Untuk autofocusnya sendiri bagus, berjalan dengan baik. Lihat ya semak belukar yang sudah lama tidak dirapikan ya. Tapi saya mengambil detail warna hijaunya, apakah menyerupai dengan warna asli? Ternyata memang sedikit perbedaannya, tapi di sini memang menyerupai dengan warna asli, begitu detail, warna yang dihasilkan juga bagus ya, kecerahannya juga bagus ya. Sedikit sekali perbedaannya dengan yang aslinya. Untuk laju bingkainya juga tidak masalah ya. Keren. Di pengaturan yang lebih tinggi yaitu 1080 pixel per 30 fps ya. Untuk autofokusnya juga bekerja dengan baik ya, langsung fokus. Kita lihat daun sini, bawa ke sini juga terbang bagus. Warna yang dihasilkan juga lebih bagus daripada 720 pixel ya. Dan apalagi di siang hari ya. Hai guys, nah kali ini kita mau review HP dari apa? Vivo Y21t. Nah, kita berada di suasana malam hari di pengaturan 20, laju bingkainya 24. Untuk di pengaturan 720 ini laju bingkainya sampai 60 loh. Di suasana malam hari gimana? Di kamera utamanya ya guys. Oke guys, nah ini masih di pengaturan 720 ya. Cuman kita berada di laju bingkainya 60.
Gimana menurut kalian? Hasilnya pasti jauh lebih bagus dari yang tadi ya. Oke guys, nah sekarang kita berada di pengaturan 1080 dan laju bingkainya 24 ya guys. Gimana perbedaan dari yang pengaturan ini sama pengaturan yang tadi? Kalian bisa nilai sendiri perbedaannya. Jangan lupa di komen ya. Oke guys, nah ini kita masih berada di pengaturan 1080 dan laju bingkainya 30 ya. Nah kalau yang tadi kan 24, sekarang 30. Gimana menurut kalian? Atau laju bingkainya patah-patah? Atau noise? Atau fokusnya tidak bekerja dengan baik? Kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar ya. Nah, sekarang berada di pengaturan 1080 dan laju bingkainya 60. Gimana? Dari yang tadi bedanya sama yang sekarang? Pastinya jauh lebih bagus ya guys ya. Silahkan di komen. Nah guys, ini untuk kamera selfie-nya ya. Kita di pengaturan berapa kak? Di 720 di 24 ya. Lagi bingkainya 24. Di pengaturan 720 ini di kamera selfie-nya hanya di 24 dan 30, tidak ada 60 gitu ya. Gimana hasilnya? Warnanya sesuai ya, cuma ada sedikit noise, ini masih ada, untuk patah-patahnya juga tidak ada. Oke, kita coba jalan dikit. Bentar. Oke, fokusnya juga bekerja dengan bagus ya. Oke, good. Nah guys, ini masih di pengaturan yang sama 720, cuma bedanya laju bingkainya di berapa kak? 30. Jadi kayak 30. Agak terang ya, agak noise juga masih ada. Ya benar. Malam hari wajar lah. Oke. Terang, mantap. Oke, sekarang kita berada di pengaturan 1080 dan laju bingkainya Di 24. 24. Benar. Nah, untuk di kamera selfie-nya ini ada fitur-fitur seperti beauty ya kak ya. Dan filter juga ada. Ya, ada filter-filter yang lain ya, nanti bisa dipilih sesuka hatinya. Dan fitur beauty itu juga bisa diatur mau seberapa Cantik. kalian cantiknya. Jadi nggak usah makeup lagi. Kita tes sambil jalan nih. Oke, Gimana, yuk. apakah ada patah-patahnya? Oke, kita di dalam ruangan ya. Di malam hari masih ada noise-noise-nya. Ya, Dikit aja sih, cuman aman. aman. Masih jelas. Nanti kita tes di 30-nya seperti apa. Silahkan komen. Oke, ini masih di pengaturan yang sama ya guys ya, 1080. Iya, di 30. Nah, ini sekarang di 30-nya. Gimana perbandingan antara yang ini sama yang tadi? Agak lebih terang ya. Ya, agak detail juga ya. Fokusnya juga bekerja dengan bagus. Untuk malam hari, untuk noise sih ya wajar sih, masih ada kelihatan dikit-dikit lah, tapi overall udah terang, udah jelas Oke, lah. ya, udah detail ya gitu ya. Ya. Coba dites sambil jalan dulu. Oke, maju ya. Cakep ya, bekerja dengan baik juga. Gak patah-patah tuh ya. Aman. Oke, see you. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, and share.
Beralih ke bagian sensor keamanannya, memiliki dua sensor keamanan, yaitu pemindai sidik jari dan face unlock. Untuk sensor pemindai sidik jari yang terletak menjadi satu dengan tombol power, memiliki kecepatan dalam memindai sidik jari dan dapat diandalkan. Begitu juga dengan sensor face unlock-nya, begitu cepat dalam memindai wajah. Vivo Y21T ini mendukung sensor yang cukup lengkap, mulai dari accelerometer, cahaya, proximitas, kompas, pemindai sidik jari, dan giroskop. Sayangnya fitur NFC belum hadir pada smartphone ini. Padahal fitur ini tidak lagi eksklusif untuk HP-HP mahal. Berbagai macam pesaingnya sudah menghadirkan fitur-fitur NFC di HP-HP murah mereka. Untuk baterainya sendiri, Vivo Y21T dilengkapi dengan baterai jumbo, yaitu baterai yang berukuran 5000 mAh. Ukuran yang besar ini menjadi modal penting buat si ponsel agar bisa menyala lebih lama. Kemudian untuk pengisian dayanya sendiri telah didukung dengan pengisian daya sebesar 18 watt. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.